Halo teman-teman pencari alur seputar film, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Project 13. Oke, kali ini Mimin akan merangkum alur cerita film yang berjudul Girl in the Basement. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang overprotective terhadap anaknya. Perhatian yang diberikan tidak seperti seorang ayah pada umumnya, hingga suatu ketika anaknya dikurung di ruang bawah tanah rumahnya. Bukan hanya dikurung, gadis ini juga menjadi ladang pemuas nafsu dirinya. Gadis ini terus dipaksa untuk bercocok tanam berkali-kali selama 20 tahun dengannya, hingga mempunyai 4 orang anak. Daripada penasaran, langsung tonton saja videonya ya. Tapi sebelum lanjut, silakan klik subscribe dulu untuk berlangganan channel ini, demi mendukung channel ini agar lebih berkembang. Di awal film memperlihatkan satu keluarga yang sedang makan bareng. Dan anak bungsunya yang bernama Sarah meminta izin kepada Don, ayahnya, untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya. Namun Don melarangnya meskipun Sarah sudah mendapatkan izin dari ibunya yang bernama Reni. Sarah pun menjadi kesal karena dia masih memperlakukan dirinya seperti anak kecil. Dan makin kesini sikap Don semakin menjadi. Karena Sarah mempunyai sedikit karakter pembangkang, lalu Sarah memaksa keluar secara diam-diam lewat jendela kamarnya dan dijemput oleh pacarnya yang bernama Chris. Reni, ibunya, mencoba untuk mengecek keadaan Sarah karena dia pikir Sarah sedang marah di kamarnya. Setelah mengetuk pintu cukup lama, karena Sarah tidak menjawab, akhirnya Don membuka pintu kamarnya dengan kunci cadangan. Dia marah besar saat melihat Sarah tidak ada di kamarnya. Saat itu Sarah sedang berduaan dengan Chris setelah pesta usai. Pasangan ini terhanyut dalam suasana keromantisan hingga tidak menyadari hari telah pagi. Keesokan paginya, Don mengetahui kalau Sarah bakal datang lewat pintu belakang dan duduk menunggunya datang. Lalu melihat Sarah pulang diantar naik motor oleh Chris. Dia memarahi Sarah. Bukannya takut atau merasa bersalah, Sarah justru berkata kepada Don kalau dia akan pergi dari rumah itu segera setelah dia menginjak umur 18 tahun. Sarah dihukum selama seminggu dan tidak boleh keluar dari rumah. Suatu hari Don mengecek ruang bawah tanah yang terdapat di rumahnya dan mulai memperbaiki ruangan kumuh itu yang ternyata ada ruangan kedap suara yang tidak diketahui oleh keluarganya. Singkat cerita, Sarah sudah lulus dari sekolahnya. Suatu hari Sarah menelpon Chris, keduanya berbincang tentang rencana mereka tinggal bersama di Florida. Tak lama setelah ibunya pergi, Don meminta Sarah untuk membantunya mengangkat meja untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Tanpa curiga sedikit pun, Sarah mau membantunya. Sesampainya di sana, Sarah merasa heran melihat ternyata ada ruangan yang tersembunyi di balik rak buku besar, dan ruangan itu cukup memungkinkan juga untuk ditinggali. Tak lama setelah Sarah masuk ke ruangan itu, Don buru-buru menguncinya dari dalam. Sarah berteriak meminta Don untuk segera mengeluarkannya, namun dia tidak menghiraukan. Lalu dia menghalangi pintu ruang bawah tanah itu dengan sebuah rak buku besar. Reni mulai khawatir karena sudah sehari Sarah belum juga pulang. Amy, kakaknya, bilang mungkin saja dia menginap di rumah teman-temannya. Berhari-hari Sarah terkunci di ruangan bawah tanah itu dengan persediaan makanan dan sebuah tas besar lengkap dengan pakaiannya. Don membuat seolah-olah kalau Sarah pergi dari rumah seperti yang selalu dia ucapkan. Pada tengah malam, Don turun ke ruangan itu. Tepat setelah dia membuka pintu, Sarah buru-buru keluar mencoba untuk kabur. Tapi sayang, masih ada pintu kedua yang masih terkunci. Lalu Don menyeret kembali Sarah untuk masuk. Sungguh tidak diduga hal yang dilakukan oleh ayahnya itu bukan hanya mengurung anaknya, tapi dia juga memperkosanya. Mungkin biar tidak kedon oleh si Chris kali ya. Tega banget kepada anaknya sendiri. Setan apa coba yang merasuki hingga dia tega berbuat seperti itu. Oke, lanjut. Sementara itu Reni melaporkan kehilangan anaknya kepada polisi. Meski bukti kuat mengarah kalau Sarah tidak hilang melainkan kabur dengan sukarela. Polisi itu berjanji akan menemukan Sarah dan meminta Reni untuk tetap tenang. Datanglah Don yang berpura ikut khawatir akan kehilangan Sarah. Setiap waktu Sarah berteriak meminta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Dia pun mulai putus asa karena ruangan itu kedap suara. Suatu hari Chris datang untuk menemuinya karena sudah seminggu Sarah tidak ada kabar.
Tapi di situ dia malah bertemu dengan Don. Don mengarang sebuah cerita bahwa Sarah kabur dengan seorang pria bernama Steve ke Florida, bertujuan agar Chris berhenti mencarinya. Chris tampak percaya dengan ucapan Don dan mulai berpikir kalau Sarah telah mengkhianatinya dan lalu pergi. 21 hari berlalu, Don datang membawa kue ulang tahun untuk Sarah, di mana hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-18. Setelah itu, Don memberi Sarah hadiah selai gaun berwarna merah. Kemudian dia menyuruh Sarah untuk memakainya. Setelah itu terjadilah aksi bercocok tanam paksa untuk kesekian kalinya. Sarah masih tak tinggal diam. Dia masih memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari ruangan kedap suara itu. Lalu dia menyimpan tutup kaleng makanan yang lumayan tajam. Tepat setelah Don masuk, dia mencoba menyerangnya dengan tutup kaleng itu. Tapi aksi tersebut gagal karena Don sudah siaga akan tindakan berbahaya sewaktu-waktu akan diperbuat oleh Sarah. Sudah lebih dari 300 hari Sarah berada di tempat itu. Kini dia pun telah mengandung dan sebentar lagi akan segera melahirkan. Di sana dia diberikan sebuah buku panduan cara melahirkan secara mandiri. Dan lahirlah anak perempuan pertamanya dan diberi nama Mary. 2 tahun kemudian Sarah mengandung anak kedua. Di sana Don berkunjung seperti biasanya, menjenguk cucu sekaligus anak dari hasil bercocok tanam dengan anaknya. Rennie heran melihat Don yang terlihat baik-baik saja padahal Sarah sudah bertahun-tahun tidak ada kabar sedikit pun. Rennie meminta Don untuk menyewa detektif khusus untuk menjejaki keberadaan Sarah. Namun Don menolak dengan alasan sudah banyak biaya yang sudah dia keluarkan untuk mencarinya. Sarah mendapat sebuah televisi sebagai hadiah hari Natal dari Don. Mary yang pertama kalinya melihat TV merasa senang bukan main. Malam itu, penyakit asma Mary kambuh lagi, tapi Don malah membawakan obat untuk orang dewasa. Sarah meminta kepada Don agar segera membawa mereka ke rumah sakit. Jelas hal itu ditolak oleh Don dan menyuruh Sarah merawatnya sendiri. Suatu hari, Chris datang menemui Amy untuk menanyakan kabar Sarah dan Steve. Mendengar nama Steve, Amy terlihat kebingungan. Di rumah, Rennie dan Amy menanyakan tentang pria yang bernama Steve itu kepada Don. Don beralasan kalau dia sengaja berbohong karena dia tidak menyukai Chris dan agar Chris menjauhi Sarah. Ketika Don dan Rennie bertengkar, Amy melihat kunci ruangan bawah tanah yang tidak sengaja Don jatuhkan. Amy mulai curiga kalau Don sepertinya menyembunyikan sesuatu. Lalu dia turun ke bawah. Hampir saja dia mendorong lemari yang menutupi ruangan tempat Sarah dikurung, tapi sayangnya Don secara tiba-tiba memergokinya dan secara terpaksa dia memberikan kunci itu kepada Don. Singkatnya, Sarah kini melahirkan anak yang ketiga dan diberi nama Thomas. Merasa tidak cukup ruang untuk satu anak lagi, Sarah meminta kepada Don untuk membawa anak itu ke atas agar dijaga oleh Rennie. Awalnya Don menolak, namun karena merasa kehadiran Thomas akan membuat waktunya dengan Sarah berkurang, dia pun setuju. Keesokan harinya, Rennie melihat keranjang yang ternyata di dalamnya terdapat bayi dengan sebuah surat pendek yang bertuliskan kalau Sarah ingin ibunya menjaga anaknya itu. Dia dan pacarnya kini sedang kesulitan dan tidak mampu mengurus anaknya karena kekurangan uang. Mengetahui kalau Sarah masih hidup, Rennie merasa sangat senang. Lalu dia buru-buru membawa cucunya ke dalam. Tanpa dia sadari, ada satu surat lagi yang diselipkan oleh Sarah di bawah selimut Thomas. Dan surat itu pun diambil oleh Don. Lalu Don mengembalikan surat yang bertuliskan permintaan tolong itu kepada Sarah. Sarah menjadi semakin kehilangan harapan akan nasib dirinya dan kedua anaknya yang harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam ruangan itu. 14 tahun pun berlalu. Kini ketiga anak Sarah sudah beranjak remaja. Sementara itu Sarah sedang mengandung anak yang keempat. Aki-aki ini mulai menyadari akan kecantikan anaknya atau cucunya. Melihat itu, Sarah menjadi khawatir kalau Mary akan bernasib sama dengan dirinya. Lalu dia meminta aki-aki ini untuk tidak mengganggu Mary. Suatu hari hujan deras menyebabkan siling atas ruangan itu menjadi lapuk. Melihat itu Sarah mendapatkan sebuah ide. Lalu pada malam harinya dia menyuluh atap yang berlubang itu dengan senter agar terlihat dari luar ada cahaya isyarat minta tolong. Dan benar saja seorang tetangga melihat cahaya senter Sarah yang berkedip dari luar. Kemudian pria itu datang ke rumah Sarah. Sayangnya disambut oleh Don. Pria itu memberitahu tentang cahaya senter yang dia lihat, yang dianggap memungkinkan adalah sebuah isyarat permintaan tolong. Setelah memberitahu Don, kemudian dia pergi. Lalu Don turun dengan perasaan penuh amarah. Lalu dia menyerang Sarah. Kejadian itu menyebabkan Sarah kehilangan anak keempat yang masih dikandungnya.
Sarah menjadi sangat terpukul. Bukannya merasa bersalah dan menyesal, Don datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, 17 tahun berlalu. Sama seperti pada umumnya, memiliki rasa keingintahuan yang besar, Mary dan Michael mulai mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan mereka yang sangat berbeda dari kehidupan orang-orang yang dia lihat di TV. Tentang mengapa mereka tidak pernah keluar dari tempat itu. Didesak terus-menerus oleh anaknya membuat Sarah menjadi kehilangan kendali. Emosinya menjadi meledak-ledak. Sadar telah membuat ibunya sedih, Michael dan Mary merasa sangat menyesal. Kemudian Sarah meminta kedua anaknya untuk duduk. Sarah kemudian menceritakan semua yang terjadi dengannya selama ini dan siapa sebenarnya Don, ayah mereka. Sarah berpikir kalau anaknya sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan. Mendengar pengakuan itu, mereka berdua menangis sedih. Pada saat yang sama, keduanya juga merasa kasihan dengan nasib malang yang dialami oleh ibu mereka. Pada suatu malam, Don datang membawa persediaan makanan yang lebih sedikit dari biasanya. Hal itu dipertanyakan oleh Sarah, tapi Don malah memarahinya dan mengatakan kalau Sarah tidak tahu cara bersyukur. Mendengar ibunya dihina, Michael menjadi emosi, lalu dia menyerang Don. Kemudian Sarah melerainya. Singkat cerita, tepatnya 20 tahun berlalu, Don di PHK dari pekerjaannya dan mengalami kesulitan keuangan. Don sudah mulai putus asa dan sudah merasa tidak sanggup untuk menghidupi Sarah dan anak-anaknya dan mengambil keputusan untuk melenyapkan mereka. Tepat pada tengah malam saat mereka sedang tidur, Don memasukkan selang berisi gas ke ruang bawah tanah yang tertutup itu. Setelah berpikir cukup lama, Don merasa tindakannya sudah kejauhan, lalu memutuskan untuk menariknya kembali selang gas itu dari ruangan Sarah. Namun tindakan setengah-setengahnya itu justru membuat asma Mary kambuh dan semakin memburuk. Sarah memohon kepada Don untuk kali ini membawa mereka ke rumah sakit. Kalau tidak, nyawa anaknya bisa tidak tertolong. Merasa bersalah telah menyebabkan Mary sekarat, Don pun membawanya ke rumah sakit. Tapi Michael ditinggalkan di dalam sebagai jaminan. Jika Sarah buka mulut, maka nasib Michael lah taruhannya. Lalu mereka bergegas menuju ke rumah sakit. Beruntung Mary selamat karena ditangani dengan tepat waktu. Lalu suster memberi Don selembar formulir untuk mengisi data diri Mary. Sarah melihat ini adalah kesempatan yang tepat untuk lepas dari Don. Dengan sengaja dia menumpahkan minuman ke kertas itu. Di saat Don pergi untuk meminta formulir yang baru kepada petugas rumah sakit, Sarah mengambil kesempatan untuk meminta pertolongan kepada suster tadi, yang kebetulan sedang berbicara dengan seorang polisi. Don yang melihat itu mencoba untuk mengejarnya, lalu Sarah mempercepat langkahnya dan berhasil meminta tolong kepada suster dan polisi itu. Sadar akan nasibnya yang sudah di ujung tanduk, Don mencoba untuk kabur. Beruntung dengan cepat polisi mencegahnya. Singkat cerita, Don pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tak lama, polisi pun datang menggeledah rumahnya untuk mengeluarkan Michael yang masih tertinggal di ruangan bawah tanah tersebut. Akibat dari perbuatannya, Don dipenjara seumur hidup. Di akhir film terlihat keluarga ini bersama-sama kembali dan hidup bahagia. Lalu Chris datang menemui Sarah untuk meminta maaf karena dengan mudahnya percaya dengan ucapan Don. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton videonya. Di Brana channel Mimin masih banyak video-video lainnya, silahkan tonton saja ya. Dan jangan lupa sekali lagi Mimin ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang baru. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.